Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada kuliah Pendidikan Etika dan Kearifan Lokal. Pada pertemuan ini saya akan menyampaikan tentang etos kerja. Capaian pembelajaran pada pertemuan ini adalah mahasiswa mampu memahami dan memiliki etos kerja. Nah, apa itu etos kerja? Jadi yang dimaksud dengan etos kerja adalah cara dan sikap pandang seseorang dalam bekerja. Sikap dan cara pandang seseorang di dalam bekerja. Maka di dalam kerja itu juga didefinisikan setiap usaha yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi semua kebutuhan di dalam hidupnya. Maka cobalah identifikasi apa saja kebutuhan hidup yang Anda butuhkan dan harus terpenuhi. Maka banyak sekali ya kebutuhan-kebutuhan yang harus kemudian kita penuhi. Bekerja adalah sebagian dari kewajiban dalam kehidupannya. Jadi bekerja ini adalah bagian dari kewajiban dalam kehidupan. Kenapa? Karena seseorang itu harus bekerja ya untuk bisa menghidupi dirinya kan. Maka mencapai kesuksesan atau mendapat sesuatu tidaklah cukup hanya duduk dan berdoa, tetapi harus bekerja keras ya, kerja yang cerdas dan bahkan harus kemudian kerja ikhlas. Maka di situ bekerja menjadi bagian kewajiban yang harus dijalankan. Karena tanpa bekerja hanya duduk-duduk saja, tentu kesuksesan itu tidak akan didapatkan. Kewajiban-kewajiban dalam kehidupan itu tidak bisa ditunaikan tanpa seseorang itu menjalankan bekerja. Maka haruslah di dalam bekerja itu kita membangun trust pada mitra kita, adanya kepercayaan dari mitra kita sehingga kita akan kemudian dipercaya yang lain. Trust. Jadi suatu hal yang mengubah segalanya, yaitu apa? Trust atau kepercayaan orang terhadap kita. Ketika trust kita miliki, ketika kepercayaan orang terhadap kita itu kita miliki, maka kita akan bisa mendapatkan segalanya yang kita inginkan. Pun demikian ketika trust tidak kita miliki, maka kita pun akan bisa kehilangan segalanya. Maka trust ini menjadi modal utama di dalam interaksi antar manusia dan bahkan di dalam bisnis. Maka sejak di mahasiswa ini mudah-mudahan kalian ya mahasiswa itu sudah bisa membangun trust. Nah, self trust dengan dan juga the principle of credibility. Jadi membangun kredibilitas atau suatu reputasi diri maupun organisasi ya atau kelembagaan atau tempat kerja kita, maka untuk bisa membangun kredibilitas atau reputasi itu memerlukan proses panjang, bahkan bisa berbilang tahun, dari tahun ke tahun ya, dengan kepercayaan itu baru kemudian akan bisa terbangun. Uniknya, untuk meruntuhkan reputasi itu cukup dibutuhkan waktu sesaat, bahkan sekian detik saja ya. Ketika kita membuat kesalahan, sengaja kita membuat kesalahan misalkan, maka saat itulah trust itu akan menjadi runtuh. Kepercayaan orang kepada kita akan runtuh. Oleh karenanya menjadi sangat penting mahasiswa itu membangun reputasi, menjaganya dan terus juga meningkatkannya. Sehingga dengan reputasi itulah yang akan menjadi bekal di dalam kita meniti karir. Dengan apa? Ya tentu dengan mengenali dan memahami dan melakukan hal-hal yang bisa kemudian meningkatkan trust tersebut kan. Sehingga dengan bisa meningkatkan hal-hal yang kemudian bisa membangun self trust ya dan juga prinsip of credibility, maka kemudian di situ seseorang itu akan bisa dipercaya oleh orang lain. Nah, sebagai ilustrasi, bayangkan ketika Anda itu membeli suatu barang atau sedang memasarkan dua produk yang sejenis, misalkan produk yang pertama adalah produk yang kita trust dan confident dengannya ya, mempunyai kepercayaan karena barang itu mempunyai reputasi yang tinggi misalkan, yang terkenal dengan reputasi baiknya, kualitasnya terjamin misalkan, prima servisnya misalkan ya, juga bagus purna jualnya, maka tentu dengan cepat kita akan bisa membeli produk tersebut. Atau kita kalau jika kita sebagai penjual, maka akan dengan cepat berhasil
menjual produk tersebut ya, bahkan mungkin tanpa biaya promosi dan minimal biaya operasionalnya. Itu untuk barang-barang yang sudah trust, barang-barang yang sudah orang itu confident dengannya. Maka ketika diri kita memiliki nilai trust tersebut, orang kemudian trust kepada kita, percaya kepada kita, confident dengan kita, keberadaan kita, maka tentu kita tidak akan sulit untuk kemudian mendapatkan pekerjaan atau promosi di dalam karir kita itu cepat untuk kemudian bisa menanjak. Nah, terus bagaimana kemudian bisa meningkatkan trust ini? Yang pertama tentu harus kemudian muncul integrity atau ketulusan hati. Kemudian ada intent motivation atau bersungguh-sungguh. Mempunyai capabilities ya atau kemampuan dan juga hasil yang kita berikan itu adalah hasil yang benar-benar hasil yang terbaik kan. Maka kemampuan dan keahlian itu bukan satu-satunya meraih sukses karir dan bisnis. Karena apa? Karena dengan keahlian dan kemampuan, kalau seseorang itu tidak kemudian memiliki trust, kepercayaan dari pihak lain, tentu dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki tidak akan menjadi apa-apa. Yang pertama tentang integriti tadi, bahwa unsur utama dalam integritas itu adalah kejujuran. Maka sekali saja kita berbohong, maka pasti akan diikuti kebohongan-kebohongan lain untuk menutupinya. Ini yang menjadi kata kunci. Maka jangan sekali-kali kemudian kita membohongi orang lain. Kalau orang lain kemudian mengetahui, maka hancurlah kemudian trust orang itu kepada kita. Yang kedua adalah kejujuran harga mati. Artinya bahwa harus mau tidak mau kejujuran itu harus kemudian dipegang erat. Walaupun kejujuran itu kadangkala pahit kan. Jadi sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi dan menjadi prinsip hidup kan. Kemudian perlu juga didukung disiplin tepat waktu, komitmen atau kongruen ya, satu kata dengan perbuatan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan. Jangan kemudian kita mengatakan berbagai hal tapi kita tidak pernah kemudian melakukannya. Dan kita juga harus bertanggung jawab. Sebagai tambahan bahwa ciri orang yang tidak bertanggung jawab itu sering excuse, minta maaf, kemudian mohon maaf dan lain sebagainya, itu yang kemudian dimunculkan. Maka sebagai orang yang kita bertanggung jawab adalah kita kerjakan dengan sepenuh hati, dengan ketulusan hati. Kemudian yang kedua adalah bersungguh-sungguh atau intent motivation. Jadi intensitas sangat berpengaruh ya dalam peningkatan trust ya. Mitra dan relasi bisnis misalkan ya yang kita miliki tentu akan melihat sejauh mana keseriusan kita berbisnis, keseriusan kita menuntut ilmu, keseriusan kita dalam bekerja. Seberapa rutin mengawalnya, memantaunya dan mengevaluasinya. Dan sekuat apa semangat, motivasi dan passion atau gregetlah gitu ya berbisnis kita, belajar kita, bekerja kita di institusi kita misalkan, tempat kita berkarir misalkan, sejauh mana istiqomah kita menjalankan bisnis tersebut atau usaha tersebut atau kesungguhan dalam belajar tersebut. Yang ketiga adalah kemampuan. Jadi bagi mitra bisnis, bagi orang yang mau berinteraksi dengan kita, atasan kita misalkan, mereka memerlukan jawaban atas pertanyaan siapa yang bisa dihandalkan dan yang memiliki kemampuan mengerjakannya. Kalau kita termasuk orang yang bisa diandalkan dan memiliki kemampuan mengerjakannya, pasti akan kemudian kita terpilih menjadi orang yang mendapatkan pekerjaan yang lebih, akan kemudian mudah dipromosikan kan. Kalau kemudian kita berbisnis, tentu orang mau berbisnis dengan kita. Kalau kita sebagai seorang mahasiswa, maka tentu dosen kita akan menjadi percaya kepada kita, sehingga nilai A itu tentu akan ada di tangan kita. Maka disinilah penting bagi mahasiswa memiliki skill, memiliki ilmu, memiliki kapasitas, memiliki kompetensi, dan kemampuan mumpuni yang bisa diandalkan. Maka pada masa kalian menjadi mahasiswa ini, gembleng dengan baik-baik, sehingga akan memiliki kemampuan yang luar biasa. Dan yang keempat adalah result atau hasil. Nilai dalam berbisnis adalah materi. Kemudian menjaganya itu dengan integriti atau dengan etika kan gitu. Maka yang dinilai adalah materinya. Kalau kita bekerja, tentu selain kesungguhan kita, ketulusan kita, juga hasil kerja yang kemudian kita lakukan. Ini akan dinilai oleh orang, oleh atasan kita, mitra kita kan. Maka berlaku filosofi ya, business and money love track record. Jadi dalam bisnis, dalam usaha, dalam karir itu tentu mereka itu lebih suka kepada track record. Track record kita gimana? Kita menjadi orang yang senantiasa meminta maaf dalam artian selalu terlambat kah? Atau menjadi orang yang disiplin?
Menjadi orang yang kemudian bersungguh-sungguhkah ataukah menjadi orang yang tidak bersungguh-sungguh? Orang yang jujurkah ataukah kemudian sesekali berbohong? Maka jejak rekam kita itu menjadi penentu terakhir yang akan dilihat mitra kita, yang akan dilihat orang lain, yang akan dilihat oleh atasan kita, tempat kita bekerja. Apa kita akan deliver result atau kemudian deliver activity. Jadi yang kemudian kita berikanlah hasil atau hanya aktivitasnya, walaupun aktivitas juga penting. Jika track record kita berorientasi hasil alias menghasilkan profit dan benefit, tentu trust akan kita dapatkan dan berlaku sebaliknya. Jadi trust harus dimiliki oleh mahasiswa. Jika Anda sekalian low trust, lantas dengan apa orang percaya dengan Anda? Jika Anda distrust, lantas bagaimana orang akan percaya dengan Anda? Maka sudah seharusnya kita memiliki trust, memiliki etos kerja yang tinggi. Nah, berikut inilah 7 etos kerja sebagai bekal mahasiswa. Yang pertama adalah bekerja sampai tuntas. Dapat diartikan pekerjaan diselesaikan dengan hasil yang memuaskan. Proses kerja juga baik, input atau bahan baku yang digunakan dalam bekerja juga efisien. Jadi nggak boros bahan baku kan begitu. Dengan waktu yang singkat hasilnya optimum. Dengan bahan yang kemudian low cost misalkan, maka hasilnya kemudian tinggi misalkan. Nah, inilah yang harus kemudian kita lakukan, bekerja sampai tuntas. Jangan sedikit-sedikit kemudian sudah menyerah. Yang kedua adalah bekerja dengan ikhlas. Ikhlas adalah sikap untuk menerima dengan tulus hati. Bekerja dengan keras dan ikhlas dan tulus hati ya, maka pekerjaan yang kita senangi biasanya dapat mendorong etos untuk kemudian bisa ikhlas ini. Pekerjaan tersebut sebagai ladang amal. Dengan demikian kita dapat menganggap pekerjaan kita bukan sebagai beban yang mendatangkan stres, tetapi sebagai jalan untuk melatih diri kita. Sehingga disitulah kemudian keikhlasan itu bisa kemudian kita dapatkan. Kemudian yang ketiga, itulah bekerja dengan jujur. Yang ini dapat diartikan bekerja untuk mencapai tujuan dengan tidak berbohong, lurus hati, tidak berkhianat, dan dapat dipercaya dalam ucapan maupun perbuatan. Semua pekerjaan yang kita lakukan pasti dipertanggungjawabkan. Setiap pekerjaan harus dipertanggungjawabkan, maka pada dasarnya kita harus bekerja sebaik mungkin dan sejujur mungkin. Kemudian yang keempat adalah bekerja menggunakan teknologi. Dapat diartikan dalam melakukan pekerjaan menggunakan benda atau alat yang dikembangkan manusia untuk mencapai segala macam kebutuhan hidupnya. Dan teknologi ini memungkinkan pekerjaan dilakukan dengan cepat dan mudah, murah dan hasilnya juga memuaskan. Harus kemudian mengetahui manfaat dan fungsi dari teknologi yang dibutuhkan. Maka di situ belajar, mencoba, dan memulai kemudian mengembangkan teknologi secara mandiri harus dilakukan. Jadi pada masa saat ini di mana teknologi sudah ada di mana-mana, termasuk juga teknologi informasi misalkan, maka gunakan itu dengan sebaik-baiknya sehingga kita bisa bekerja menggunakan teknologi itu dengan sebaik-baiknya sehingga hasilnya akan jauh lebih optimal. Kemudian bekerja dengan kelompok. Nah, ini yang dapat diartikan bahwa dapat melakukan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan bersama-sama dengan orang lain atau beberapa orang. Jadi dalam kehidupan, dalam karir itu tidak mungkin selamanya kita itu kerja mandiri atau sendiri, tetapi juga kita harus bersama dengan orang lain. Maka bekerja dalam kelompok ini juga harus kemudian bisa kita lakukan. Kerja yang sukarela umumnya relatif berhasil karena mempunyai semangat bekerja dan menimbulkan rasa cinta terhadap pekerjaannya. Nah, cara memulai etos kerja kelompok ini kita harus suka dengan pekerjaan yang kita kuasai. Jadi jangan sampai kita tidak suka bidang kita teknik pertanian, misalkan ya kita harus suka dengan bidang itu. Kemudian membagi pekerjaan kepada anggota sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi jangan sampai kemudian kita tidak bisa mempercayai orang lain untuk kemudian bekerja bersama kelompok kita. Kemudian melakukan evaluasi bersama-sama, memecahkan masalah dan mencari solusi bersama. Yang keempat adalah komitmen bekerja keras. Dapat diartikan sebagai bekerja dengan penuh semangat atau penuh motivasi. Cara memulainya gimana? Harus menciptakan harapan, mendorong terus berusaha dan tidak menyerah. Yang kedua adalah tidak boleh putus asa, karena Allah tidak mencoba di luar batas kemampuan hambanya. Ini yang harus kemudian kita pahami kan.
dan tawakal, berdoa dan beribadah dengan rajin, maka akan mengundang pertolongan dari Allah. Kemudian berpikir positif, dan kita harus berprasangka baik kepada Tuhan kita, yaitu Allah, kan. Demikian yang bisa saya berikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan kita semua memiliki etos kerja yang tinggi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.